Indonesia secara perdana menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS yang digelar di Rio de Janeiro, Brazil. Acara KTT BRICS 2025 digelar di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan langsung oleh Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva. Momen itu sekaligus menandai keterlibatan Indonesia yang kini tergabung dalam kelompok ekonomi dunia tersebut bersama negara-negara seperti Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, dan lainnya. Kedatangan delegasi Indonesia ini menandai keseriusan pemerintah dalam mengambil peran aktif dalam pembentukan tatanan ekonomi global baru yang lebih adil dan seimbang. Indonesia hadir dengan menyandang status anggota penuh dan bersama para pemimpin BRICS akan membahas sejumlah isu politik dan keamanan global seperti konflik yang berkepanjangan di berbagai kawasan, reformasi tata kelola global, dan penguatan multilateralisme. Badan Pangan Nasional menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang pengelolaan sistem distribusi pangan. Regulasi ini hadir sebagai langkah konkret untuk memperkuat sistem distribusi pangan nasional yang inklusif, responsif, dan berbasis data. Badan Pangan Nasional menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang pengelolaan sistem distribusi pangan. Regulasi ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjamin ketersediaan pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Dalam keterangan resminya, Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi menjelaskan, peraturan yang ditetapkan pada 26 Juni 2025 ini menjadi payung hukum bagi pengelolaan distribusi pangan yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap dinamika di lapangan. Regulasi ini hadir sebagai langkah konkret untuk memperkuat sistem distribusi pangan nasional yang inklusif, responsif, dan berbasis data. Menurut Arief, pendistribusian pangan yang tepat, cepat, dan terpantau akan berdampak langsung terhadap keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah terpencil. Regulasi ini mengatur secara komprehensif tata kelola distribusi pangan mulai dari peran pelaku usaha, kegiatan pemerintah pusat dan daerah, hingga sistem pelaporan dan pemantauan digital. Adapun pengelolaan sistem distribusi pangan dalam peraturan Bappenas ini mencakup paling sedikit 12 komoditas strategis, yakni beras, jagung, kedelai, cabai, bawang, daging, ruminansia dan unggas, telur, minyak goreng, gula konsumsi, dan ikan. Selain itu, pemerintah juga membuka ruang pengaturan untuk komoditas lain sesuai perkembangan kebutuhan dan regulasi nasional. Tim Liputan IDX Channel. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS Slamet menyoroti lemahnya pengawasan Badan Pangan Nasional sehingga penyerapan produk pangan dalam negeri kecil. Menurut Slamet, lemahnya pengawasan BPN menjadi peluang bagi para mafia untuk menghimpun komoditas langsung dari petani dan memainkan harga seenaknya. Slamet juga meminta stakeholder yang berwenang untuk segera menindaklanjuti terkait isu mafia pangan yang membuat harga bahan pangan kerap melambung. Artinya ada 90% di luar, baik mungkin itu ada di masyarakat maupun ada di swasta. Bahwa kemudian dia menguasai itu, akhirnya dia sekarang hari ini ya dengan sendirinya mengendalikan harga karena dia punya stok. Itu yang saya khawatirkan itu. Jadi saya khawatirkan itu, oleh karena itu tanggapan kami mendorong pemerintah tahun depan di masa panen saatnya kemudian pemerintah memperbaiki atau meningkatkan daya serapnya di tingkat petani. Bukan sekedar untuk memenuhi cadangan beras atau cadangan pangan pemerintah, tapi selayaknya kemudian dilakukan serap 100%, sehingga dengan itu maka pemerintah. Pemirsa, Badan Gizi Nasional menyebut penerima manfaat program makan bergizi gratis akan bertambah sebanyak 1,2 juta pada pekan depan. Badan Gizi Nasional juga memastikan akan ada penambahan jumlah SPPG sebanyak 473 unit. Badan Gizi Nasional menyebut penerima manfaat program makan bergizi gratis akan bertambah sebanyak 1,2 juta pada pekan depan. Seiring dengan bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Juru bicara Badan Gizi Nasional Reddy Hendra melaporkan, per 6 Juli 2025 total SPPG yang telah beroperasi mencapai 1.873 unit SPPG.
Dalam pekan depan, jumlah SPPG akan bertambah sebanyak 473 unit SPPG, sehingga total SPPG yang beroperasi mencapai 2.346 unit. Total SPPG yang beroperasi tersebut telah melampaui dari target yang ditetapkan BGN sebanyak 1.994 SPPG beroperasi di Juli 2025. Di dalam pekan depan akan bertambah sebanyak 473 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi, sehingga totalnya sudah hampir mencapai 2.200 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Di pekan depan akan ada penambahan penerima manfaat sejumlah 1,2 juta, sehingga total yang akan kami layani di pekan depan itu totalnya sudah hampir 7 juta penerima manfaat. Dari total 2.364 unit yang bakal beroperasi pekan depan, setidaknya akan menyerap sekitar 100.000 tenaga kerja langsung yang bekerja di SPPG. Selain itu akan ada sekitar 10.000 usaha mikro, kecil, menengah yang terlibat dalam menyuplai bahan baku ke SPPG yang ada. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menghadapi serangan cyber masif sebanyak lebih dari 3 miliar serangan. Serangan tersebut mayoritas teridentifikasi berjenis Denial of Service atau DOS yang dikirim lewat berbagai server dari 40 negara. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menghadapi serangan cyber masif sebanyak lebih dari 3 miliar serangan dan terus bertambah hingga saat ini. Serangan tersebut mayoritas teridentifikasi berjenis Denial of Service atau DOS yang dikirim lewat berbagai server dari 40 negara. Tercatat serangan dengan intensitas tertinggi terjadi pada 25 Juni 2025 yang mencapai 34 juta serangan per detik. Meski demikian, sistem pertahanan IT LPS terbukti mampu menangkal seluruh serangan berkat kekuatan infrastruktur keamanan IT dan SDM yang telah dikelola secara mandiri. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa keamanan cyber bukan lagi isu teknis semata. Menurutnya saat ini antisipasi berbagai serangan cyber merupakan bagian dari manajemen risiko strategis. Untuk itu LPS terus meningkatkan kemampuan pertahanan IT melalui penguatan internal dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. LPS pun menyebut bahwa serangan cyber yang dialami LPS merupakan salah satu serangan terbesar di dunia. Jadi kalau mereka nyerang sebesar apapun, sekarang kami bisa tangkal. Cuman kalau perbankan ya, kami hanya bisa menghimbau bahwa serangan jenis ini bisa juga akan terjadi ke mereka dan mereka harus mempersiapkan pastinya dengan baik. Kalau mau belajar ke LPS, kami bersedia men-share apa yang kami lakukan supaya sistem finansial kita lebih kuat terhadap serangan seperti ini maupun serangan-serangan cyber yang lain yang lebih canggih dari sisi teknologi. Penguatan sistem cyber LPS diklaim merupakan hasil dari transformasi besar selama 2,5 tahun terakhir. LPS juga telah merekrut profesional di bidang keamanan cyber dan terus berinovasi mengikuti perkembangan ancaman. Kini LPS terus membuka diri untuk bekerja sama dan bertukar pengetahuan dengan sektor swasta serta regulator keuangan lainnya demi memperkuat ketahanan digital nasional. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, IDX Precision Closing akan segera kembali.